teman-teman, inilah martabak yang saya buat hari ini. Halo teman-teman, saya Riza Fatmi. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat martabak manis. Perhatikan apa bahannya dan proses membuatnya. Oke? Ini kita buat biang sekarang dengan 50 ml air dan 1 sendok makan gula pasir. Kita masukkan ke air, kemudian 1 sendok ragi instan, kita aduk dengan rata. Ini adalah biang yang membuat nanti martabak jadi mengembang. Kita aduk lagi, kemudian kita tutup dan dibiarkan selama 10 menit. Ini tepung terigu, tepung maizena dan 2 sendok makan bubuk susu dan vanile dan 1 gelas air. Ada 4 macam. Sekarang kita masukkan 250 gram tepung terigu berprotein tinggi sedang dan 1 sendok makan tepung maizena untuk mengeringkan kekenyalan dan 2 sendok makan susu bubuk merek Denko, dan kita masukkan 1 bungkus vanile. Kemudian kita masukkan sedikit air. Kemudian kita aduk supaya tepung tercampur merata. Kita masukkan air sedikit demi sedikit. Jadi 250 gram tepung ini kita siapkan air 350 ml, 200 ml untuk adonan ini dan 50 ml untuk biang, dan kita masukkan lagi. Jadi ada 300 ml air untuk adonan ini dan untuk biangnya 50 ml. Jadi keseluruhan airnya 300 ml untuk 250 gram tepung terigu. Kita masukkan lagi air yang sisanya dan kemudian kita aduk kembali. Kita aduk adonan ini, jangan sampai nanti ada gumpalan-gumpalan. Bisa, ini kita masukkan sekarang biang, yaitu larutan ragi instan, udah berbusa, berarti ragi instannya aktif. Kita masukkan sekarang semuanya. Kemudian kita aduk kembali
supaya ragi instannya merata dengan adonan. Adonan supaya mudah kita mengaduknya, bisa kita menggunakan whisk. Kalau nggak punya mixer, ya saya kebetulan nggak punya mixer, saya menggunakan whisk. Dan saat ini saya masih menggunakan sebuah sendok untuk mengaduk adonan. Ya, kita pindahkan adonannya ke dalam gelas supaya lebih memudahkan kita mengaduknya. Kalau ini pancinya mungkin agak tumpah-tumpah nanti kalau kita di situ mengaduknya, sehingga kita pindahkan ke dalam gelas. Oke, sekarang kita aduk adonan ini dengan menggunakan whisk sebagai pengganti dari mixer. Ya, kita aduk sampai adonan tercampur merata. Kita aduk ada sekitar 15-an menit atau 20 menit. Makin lama diaduk makin baik, adonan akan mengembang. Kita aduk seperti ini supaya masuk udara ke dalam adonan. Kemudian kita pecahkan sebuah telur, 1 sendok makan gula, dan 1 sendok teh baking soda. Kita masukkan ke gelas dan kita aduk untuk dimasukkan ke adonan nantinya. Kita aduk terus sampai berbusa seperti ini. Ini tandanya telur sudah mengembang. Setelah itu kita masukkan ke adonan telurnya. Kemudian kita aduk lagi adonannya. Sekarang adonannya sudah mulai mengental. Kita aduk lagi supaya telurnya merata. Ini kita perhatikan sudah mulai mengental. Sementara itu tadi kita siapkan mentega 2 sendok makan, dilelehkan, kemudian setelah dingin baru disatukan dengan adonan. Jangan dimasukkan dalam keadaan mentega masih panas, itu akan membuat telurnya menjadi matang. Kemudian setelah mentega masuk, kita aduk lagi. Kita aduk lagi dengan menggunakan whisk. Setelah itu adonan kita tutup dan kita biarkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan kita buka, dia seperti ini. Dia mengembang, adonan sudah mengembang dan sudah bisa kita masak atau kita panggang. Kita siapkan kompornya, tungku kita taruh 2 lapis, kemudian kita taruh besi, karena wajannya kalau tipis cepat gosong martabak manisnya. Kita kasih alas lagi, kemudian kita hidupkan api dengan api sedang. Kita biarkan dulu wajannya panas, kemudian kita taruh sedikit mentega dan kemudian kita lap dengan tisu. Tujuannya supaya martabak manis waktu dimasak, setelah masak martabak manisnya tidak lengket ke wajan. Nah, ini sejumput garam, kemudian 1 sendok teh soda kue, kemudian kita ambil 2 sendok makan air, kemudian kita aduk
Ini tujuannya untuk mengembangkan martabak manis supaya nanti ada rongga-rongga atau gelembung-gelembungnya. Setelah itu, larutan soda kue dan garam kita masukkan ke adonan. Soda kue dimasukkan hanya pada saat adonan mau dipanggang saja, karena kalau terlalu cepat dia akan hilang fungsinya sebagai pengembang. Dia tidak akan aktif lagi. Nah, sekarang wajannya sudah panas. Sambil terus diaduk, kita lakukan pengadukan adonan sebelum kita masukkan ke wajan. Nah, sekarang kita masukkan, wajannya udah panas. Semua dari adonan tadi yang 250 gram tepung terigu tadi itu sekaligus kita masukkan ke wajan ini sekarang. Nah, sekarang kita bentuk pinggiran-pinggirannya supaya nanti ada pinggiran yang ada crispy-nya. Kita gunakan sendok. Ini sekarang udah masak, udah mulai masak, setengah masak martabak manisnya. Kita taburi gula. Ya, ini terserah saja mau 2 sendok gulanya, 2 sendok makan atau 1 sendok. Kebetulan saya menggunakan 1 sendok makan aja ini. Kalau Anda suka manis, silahkan bikin 2 sendok makan. Nah, setelah gula ditaburkan, kita tutup wajannya sekitar 4 menit. Nah, sekarang sudah 4 menit. Kita buka tutupnya. Dan kuenya atau martabak manisnya sekarang sudah masak. Kita salin sekarang ke piring ceper. Ini coklat bagus warnanya. Kita salin ke piring ceper untuk kita kasih topping. Oke,